yang namanya jual beli pasti ada untung dan rugi. Tapi ada satu perniagaan yang kalau kita lakukan maka Anda tidak akan pernah rugi selamanya. Artinya yang ada hanya untung dan untung saja. Itulah perniagaan yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tijaratu ma'allah, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan bahwa apabila seseorang berniaga atau berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan kita akan mendapatkan untung yang berlipat ganda. Dan itu disebutkan dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Man dalladhi yuqridullaha qaradan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka siapapun yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perniagaan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kepadanya keuntungan yang sangat banyak. Dan keuntungan yang kita raih dari Allah Subhanahu wa taala itu la hasra fi, tidak ada batas sama sekali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya akan sebutkan 4 ayat dalam perkara ini. Pertama, surah At-Taubah ayat 111. Yang kedua, surah An-Nur ayat 36 sampai 38. Yang ketiga, surah Saf ayat 10 sampai 11. Dan yang terakhir, surah Al-Fatir ayat 29 sampai 30. Ayat-ayat inilah yang menjelaskan kepada kita tentang perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan baca surah At-Taubah ayat 111 dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman baik diri mereka ataupun harta-harta mereka dengan memberikan sorga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah yang telah terdapat dalam Taurat, Injil dan Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat-sangat besar. Perhatikan ayat ini, ikhwan. At-Taubah ayat 111 ini. Kita tahu bahwa pokok dalam jual beli itu harus ada 4 perkara. Pertama, harus ada yang menjual. Yang kedua, harus ada yang membeli. Yang ketiga, harus ada barang yang dijual belikan. Dan yang keempat, harus ada harga saat membeli. Inilah pokok jual beli namanya. Lah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala diperankan sebagai pembeli. Siapa penjualnya? Orang-orang yang beriman. Lalu apa barang dagangannya? Diri-diri orang-orang yang beriman dan harta-harta orang yang beriman. Lalu apa harganya? Harganya adalah surga. Subhanallah. Ya. Makanya Allah mengatakan di sini, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli. Berarti posisi Allah di sini sebagai pembeli.
Siapa penjualnya? Minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Lalu apa yang dijual? Anfusahum wa amwalahum, diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Lalu apa harga yang Allah berikan kepada kita? Bi anna lahumul jannah, bahwa mereka akan dihargai surga. Lihat bagaimana jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala adalah jual beli yang tidak pernah ada ruginya. Yang mengherankan dari ayat ini, ikhwan, kita tahu bahwa harta kita dan badan kita ini milik siapa? Milik Allah. Badan saya, badan antum, harta saya, harta antum, atau harta semua manusia itu milik Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap membeli yang merupakan miliknya. Ini kan luar biasa, ikhwan. Seandainya kemudian saya titipkan sepeda motor kepada antum, kemudian saya katakan saya belilah motor itu, padahal itu motor saya. Harganya berapa Ustaz? Saya kasih harga 1 miliar. Untung gak antum? Untung lah. Tak punya barang, barang orang diperjualbelikan, dapat uang, kan untung namanya. Itulah berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita ini milik Allah, harta kita milik Allah, tapi Allah beli yang merupakan miliknya. Kemudian Allah hargai lagi dengan surga. Yang lebih mengherankan dalam ayat ini, setelah Allah beri ataupun setelah Allah membeli jiwa kita dan harta kita dengan surga, Allah tidak mengambil jiwa dan harta kita, tetap harta dan jiwa itu ada pada diri kita. Agak luar biasa, ya. Itulah jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan. Makanya Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman, baik diri-diri mereka ataupun harta-harta mereka, dengan harga surga untuk mereka. Kemudian di ujung ayat Allah katakan apa? Wa man awfa bi ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala membeli diri dan harta kita, kemudian dihargai dengan surga, maka tidak mungkin Allah ingkari janjinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bi wa dzalikal fawzul azim. Maka bahagialah, bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan dengan Allah itu, karena yang demikian adalah kemenangan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jual beli itu ada 3 macam. Ada jual beli berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, ada jual beli berniaga dengan manusia, dan ada jual beli berniaga dengan syaitan. Saya ulang, ada orang yang berniaga dengan Allah, ada orang yang berniaga dengan manusia, dan ada yang berniaga dengan syaitan. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, hadis dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Kata Nabi SAW, semua manusia di pagi hari mereka keluar dari rumah-rumah mereka,
Untuk apa? Untuk berniaga. Manusia ini tidak mungkin, tidak pasti harus jual beli. Enggak mungkin, tidak ada manusia yang tidak ada yang jual beli itu. Imma kita sebagai penjual, imma kita sebagai pembeli. Manusia tidak lepas dari jual beli, ikhwan. Lah Nabi SAW mengatakan setiap manusia, seluruh manusia di pagi hari mereka keluar untuk melakukan jual beli. Kemudian Nabi SAW, semua orang berusaha untuk keluar, lalu ia pertaruhkan dirinya dalam jual belinya. Famu'tikuha au mubikuha, rupanya dalam jual beli itu ada yang dapat untung besar, tapi ada juga yang rugi besar. Kapan seseorang mendapatkan keuntungan yang sangat besar? Ketika Anda berjual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan untungnya besar. Bagaimana tidak besar sorga untungnya? Kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Tapi di sana ada orang-orang yang rugi besar ketika dia berjual beli dengan syaitan. Seperti orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dukun-dukun, bomo-bomo, peramal dan yang semacamnya, atau orang yang percaya dengan klinik jimat dan pergi ke tempat-tempat keramat kemudian meminta-minta kepada kuburan orang-orang yang diwalikan dan begitu seterusnya. Mereka hakikatnya sedang berjual beli dengan syaitan, ikhwan. Lihat dukun-dukun itu, tidak mungkin mereka ketika meminta bantuan kepada jin yang jahat itu free, tidak mungkin. Tidak mungkin gratis kan? Pasti ada harganya. Harganya apa? Kita harus menyembah mereka, harus tunduk dengan keinginan mereka, harus beribadah kepada mereka. Lah itu jual beli namanya. Dan ini jual beli yang sangat merugikan dalam kehidupan kita, karena jual beli ini didasari di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun berjual beli dengan manusia, ya bisa untung, bisa buntung. Namanya berjual beli dengan manusia. Kadang untung, kadang tidak untung. Itulah sifat jual beli. Tetapi kalau sudah berjual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipastikan Anda tidak mungkin rugi. Bagaimana rugi? Enggak mungkin rugilah. Tadi saya sudah gambarkan, Allah ketika membeli sesuatu kepada kita itu, yang dibelinya adalah barang yang merupakan miliknya. Setelah Allah beri membelinya, Allah pun tidak mengambil dagangan yang dibelinya, tetap ada pada kita. Dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin dusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini ayat yang pertama, surah At-Taubah ayat 111. Ayat yang kedua, surah An-Nur ayat 36 sampai 38. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-namanya di dalamnya, di waktu pagi dan waktu petang hari. Kemudian Allah mengatakan rijalun, ada beberapa orang yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan mereka dan tidak pula oleh jual beli mereka,
dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dari mendirikan salat, dan dari membayar zakat, dan mereka takut kepada satu hari di mana hari itu bergetarlah hati dan penglihatan manusia menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah akan memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa batas. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di sana ada manusia-manusia yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual belinya, dari mengingat Allah, salat, dan juga membayar zakat. Al-Imam Ibnu Utsaimin ketika memberikan catatan kepada ayat ini, beliau mengatakan, an-nasu yanqasimuna ila thalathati aqsamin fi mas'alati tijarati wa dzikri. Manusia, kata beliau, itu terbagi menjadi 3 kelompok dalam permasalahan jual beli dan juga zikir. Kata beliau, al-qismul awal, kelompok yang pertama, man yuqaddimu tijarata ala dzikri wa hadha khasirun liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang mendahulukan jual beli dan berniaga dibandingkan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dipastikan jual beli yang seperti ini rugi. Kata beliau, ada orang yang jual beli, berniaga di pasar dan di manapun berada, tapi mereka hanya fokus jual beli saja, tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jual beli yang seperti ini, kata Syekh Utsaimin, dipastikan akan rugi. Kenapa rugi? Bukankah terkadang banyak orang yang tidak salat tapi mereka untung banyak ketika berjual beli? Bukankah banyak orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran tapi mereka punya kekayaan dari bisnisnya? Rugi dari mana? Itu kan untung. Kita lihatlah orang-orang di pasar itu ataupun para pembisnis besar, terkadang mereka tidak pernah melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah, kan? Tapi mereka bisa kaya. Rugi dari mana? Pertanyaannya. Maka kita jawab bahwa kenapa Syekh Utsaimin mengatakan mereka orang-orang yang rugi? Karena keuntungan di dunia itu seberapa banyak pun tetap yang namanya dunia itu pasti fana, pasti akan lenyap. Boleh jadi dunia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Maksudnya dunia yang meninggalkan kita, boleh jadi mungkin datang bencana, entah tsunami, entah banjir, entah gempa, akhirnya meluluhlantakkan semua kekayaannya. Dunia bisa saja dalam sekejap meninggalkan kita. Atau boleh juga kita yang meninggalkan dunia. Kita sudah kaya raya, tiba-tiba kita mati. Apakah harta itu kemudian dibawa? Tidak. Itulah kita meninggalkan dunia. Makanya seberapa banyak keuntungan pun kalau jual beli itu tidak didasari dan lebih mendahulukan jual beli dibandingkan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat dan begitu seterusnya, maka itu rugi. Karena zikir, salat dan ibadah-ibadah yang lainnya itu sesuatu yang akan tetap ada sampai kepada kematiannya. Bahwa pahala orang yang salat, pahala orang yang berzikir, pahala orang yang zakat, pahala orang yang beribadah itu akan senantiasa ada walaupun kita meninggal dunia. Tapi dunia itu fana, pasti juga akan meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Makanya kata beliau, kelompok yang pertama,
adalah kelompok yang mendahulukan jual beli dibandingkan mengingat Allah. Datang azan, tetap saja dia jual beli, tidak peduli dengan azan. Keuntungan sudah banyak, waktunya zakat haul dan nisabnya sudah sampai, tak mau pula dia zakat. Dan begitu seterusnya. Makanya Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta kalian, anak kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan perkara itu, maka dia termasuk orang rugi. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, man la tulhihi tijaratu walal amwalu an dzikrillah fahadha rabihun walam yafuthu maluhu walam yafuthu dzikrullahi ata lihadha binasibihi walihadha binasibihi. Kata Syekh Utsaimin, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang perniagaannya dan hartanya tidak melalaikan dari zikir kepada Allah. Waktunya datang solat, solat, dia tutup tokonya. Waktunya bayar zakat, dia bayar zakat. Waktunya dia belajar, dia belajar. Dia tidak mau mengganggu ibadah perniagaannya kepada manusia dengan perniagaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia seimbangkan tuh. Ia tetap bekerja, tapi tetap juga melaksanakan kewajiban ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini mendapatkan dua-duanya. Ya, untung di dunia, untung di akhirat katanya. Tetapi yang lebih hebat lagi, kata Syekh Utsaimin, adalah yang ketiga. Dan dia adalah a'la min hadza. Kelompok yang paling tinggi dari yang pertama dan yang kedua, yaj'al tijaratahu min dzikrillahi. Dia jadikan perniagaannya itu bagian daripada zikir kepada Allah. Dengan cara apa? Bihaitsu yuqsadu bihadhihi tijarati al-isti'anatu ala ta'ati rabbi wa ala badli amwalihi fima yarda rabbi. Yang ia maksudkan dengan jual belinya, dia jadikan perniagaan dan jual belinya dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah untuk mentaati Rabbnya, dan harta yang dikeluarkannya betul-betul dikeluarkan karena sesuai dengan keridhaan Rabbnya. Jadi niat jual beli dia itu memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh keuntungan yang ia dapat itu diberikan kepada Allah. Dia hanya mengambil sedikit hanya untuk menopang kehidupannya saja. Setiap dapat untung, maka keuntungannya untuk membantu fuqara wal masakin, untuk membantu tempat-tempat ibadah, untuk membantu tempat-tempat dakwah dan sarana-sarananya, dan begitu seterusnya. Dan ini paling tinggi yang seperti ini. Jadi niat jual belinya itu memang keuntungannya 100% diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dilakukan para sahabat Nabi. Dan itu pula contoh dari Nabi SAW, orang yang tidak pernah takut kefakiran selamanya, selama itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, surah As-Saff ayat 10 sampai 11. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah kutunjukkan kepada kalian tentang sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dengan perniagaan itu dari azab yang sangat pedih. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada kita tentang sebuah perniagaan, tentang sebuah jual beli
di mana perniagaan dan jual beli ini bisa menyelamatkan kita dari azab neraka. Apa itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara yang merupakan jual beli yang tidak akan pernah rugi. Pertama, tu'minuna billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini jual beli pertama, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jual beli yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Kemudian Allah tutup ayatnya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah As-Saff ayat 10-11 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kelompok ataupun dua amalan yang dua-duanya merupakan tijaratun lan tabur, jual beli yang tidak akan pernah rugi selamanya. Pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan yang kedua, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. Adapun iman, iman itu adalah sebab kebahagiaan dunia akhirat, ikhwan. Orang-orang yang beriman, iman itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Tapi sebaliknya orang-orang yang kufur itu akan mendapatkan kesempitan dunia mereka dan akhirat mereka. Karena iman itulah yang melapangkan dada manusia. Antum kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh dari keimanan ini sifat tawakal, hanya menggantungkan diri kepada Allah. Akan tumbuh dari sifat iman ini al-khawfu minallah, hanya takut kepada Allah, hanya mengharap kepada Allah, hanya meminta pertolongan kepada Allah, dan begitu seterusnya. Jadi kalau iman itu sudah menghujam dalam dada manusia, dipastikan dadanya akan luas dan tidak akan sempit. Dengan itulah datang kebahagiaan. Contoh, ada orang susah, mungkin dia susah ekonomi, mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ekonominya, dipecat dari perusahaannya atau diuji dengan kesehatannya, akhirnya badannya penuh dengan penyakit, bahkan boleh jadi penyakitnya parah, bahkan sampai terduduk dan tidak bisa jalan. Kalau orang-orang yang diuji ini tidak ada iman dalam hatinya, ikhwan, bisa saja mereka putus asa. Betapa banyak orang-orang yang sakit parah karena merepotkan orang yang merawatnya, belakangan akhirnya jadi putus asa tuh. Sehingga sebagian mereka berangan-angan ingin mati daripada hidup, karena merasa merugikan orang, kan gitu. Tapi kalau orang punya iman, dia tahu bahwa ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah itu ingin mengangkat derajat kita, atau terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa kita tanpa harus beramal. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala sedang menegur kita, mungkin kita lalai sehingga harus ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita paham dengan ujian-ujian seperti ini, dengan keimanan yang ada dalam dada kita, saya yakin setiap orang yang diuji itu tidak mungkin putus asa, karena imanlah yang menggerakkannya. Dan iman kalau sudah bersarang di dada manusia, maka iman itulah yang akan menggerakkan seluruh anggota badan manusia untuk beramal saleh. Iman yang menggerakkan, ikhwan. Makanya dalam Quran itu, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut amal saleh, mesti didahului dengan kalimat iman. Innal ladzina amanu wa amilu salihah. Pasti iman dulu baru amal saleh. Karena tidak mungkin orang itu bergerak untuk melakukan amal saleh kalau tidak ada dorongan iman. Jadi iman itulah yang mendorong seseorang, akhirnya dia salat, akhirnya dia ngaji, akhirnya dia baca Quran, akhirnya dia berzikir,
iman itulah yang menggerakkan semuanya. Bahkan terkadang ujian yang berat dengan iman yang kuat itu tidak akan terasa. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, ketika ditanya di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengumpulkan sahabat-sahabat yang pernah disiksa oleh orang-orang Quraisy, kemudian mengenang bagaimana siksaan orang Quraisy di zaman kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ceritalah sahabat ini bahwa aku pernah dibeginikan, dibegitukan oleh orang-orang Quraisy dulu. Kemudian yang satunya bercerita, aku pun sama ini dan itu. Tiba-tiba giliran Bilal ibn Rabah bicara. Kemudian ada orang yang takjub dengan Bilal dan mengatakan, ya Bilal, tidak ada manusia disiksa lebih berat daripada siksaan orang Quraisy terhadap dirimu. Tapi kami menyaksikan seolah-olah keperitan siksaan itu tidak pernah engkau rasakan. Macam mana caranya? Bagaimana Bilal itu disiksa habis-habisan, yang mecut berhenti karena capek, tapi Bilal bin Rabah tidak pernah kemudian mengalah dan tetap lisannya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad, seolah-olah menikmati siksaan itu. Maka jawaban Bilal ibn Rabah radhiyallahu an, mungkin jawaban dia biasa-biasa saja, tapi bagi kita luar biasa, ikhwan. Apa kata Bilal? Kenapa aku tidak pernah merasakan siksaan orang-orang yang menyiksaku kala itu, kata Bilal? Karena aku campurkan halawatul iman bimararatil adab. Aku coba mencampur adukkan antara manisnya keimanan dan peritnya siksaan. Rupanya manisnya keimanan itu melupakan peritnya siksaan, kata Bilal. Itulah buah daripada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan. Kalau masih punya iman yang kuat, ujian apapun bisa dilewati bagi dia. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan ajaban li amril mu'min, katanya. Sungguh mengherankan perkaranya orang-orang yang beriman itu. In asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau ditimpa musibah kepada orang-orang yang beriman, dia bisa sabar. Wa in asabathu syarra syakara fakana khairan lahu. Dan kalau ditimpa sebuah nikmat karunia, kebahagiaan, dia pun mampu bersyukur, dan dua-duanya baik bagi seorang yang beriman, kata Rasul. Baik ditimpa musibah, dia bisa bersabar, baik diberikan nikmat, dia bisa bersyukur, dua-duanya baik bagi orang yang beriman. Tapi kenyataannya kan tidak demikian, kan? Kita ini merasa baik kalau dikasih nikmat. Nah, baru baik hidup saya. Alhamdulillah, senang. Gaji besar, rumah besar, kendaraan mewah, mau ke mall pun tinggal belanja, istri soleha, senang. Giliran dia sakit, ngeluh dia. Aduh sakit, tak tahu, pinjam uang pun gak ada yang kasih. Mau ke rumah sakit gimana? Pokoknya ngeluh aja hidupnya, kan? Tapi orang yang beriman tidak. Ketika ditimpa musibah dia sabar, ketika diberikan nikmat dia bersyukur, dua-duanya sama. Sebuah kebaikan bagi orang-orang yang beriman, dan itu buah keimanan namanya. Kemudian yang kedua, di antara jual beli dalam ayat ini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka pun berperang dan mati syahid. Maka Allah mengatakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka tidak mati. Mereka hidup dan mereka mendapatkan rizki di sisi Rabbnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya wa anna lahu ma 'alal ardi min syai'in ghaira syahid fa innahu yatamanna an yarji'a fayaqtulu asyara marratin
atau fayuqtalu asyra marratin lima yara minal karamati. Kata Rasul, tidak ada seorang pun yang telah masuk ke dalam sorga tiba-tiba dia ingin kembali ke dunia. Itu mustahil, ikhwan. Orang kalau masuk sorga tidak mungkin mau keluar. Bagaimana mau keluar orang sudah masuk ke dalam sorga? Kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas di hati atau di pikiran manusia saja tidak bisa. Cemana mau keluar? Tapi masalahnya, karena kita dilahirkan di dunia, makanya ketika diceritakan sorga itu kadang-kadang masih berpikir bahwa sorga itu dongeng belaka. Coba kalau kita lahir di sorga, tidak mungkin kita ke dunia. Tapi kata Nabi SAW, ada orang yang sudah masuk sorga pengen ke dunia, katanya. Siapa orang ini? Mereka lah orang-orang yang mati syahid. Mereka ingin ke dunia. Yatamanna an yarji'a, mereka berangan-angan ingin kembali ke dunia. Fayuqtalu asyra marrat, biar mereka dibunuh 10 kali. Lima yara minal karamah, karena melihat kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang yang mati syahid. Makanya mereka ingin balik lagi. Ingat kisah yang pernah saya kisahkan tentang kisah Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram ini adalah ayahanda daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang perawi hadis, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dari 7 sahabat yang masyhur, Abu Hurairah, Anas ibn Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah Ummul Mukminin, banyak lah. Salah satunya Jabir yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Dia punya ayahanda namanya Jabir Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram ini sudah tua dan cacat, dan sudah tidak punya tenaga lagi, namanya sudah tua sekali. Tapi keinginan jihadnya kuat, karena dia merasa di perang Badar dia tidak ikut, masa di perang Uhud aku tidak ikut juga, aku harus ikut dalam peperangan ini, katanya. Datang dia kepada Rasul, Rasul, aku daftar jihad. Kata Rasul, jangan, kau sudah tua, kau banyak anak, uruslah anak-anak. Maka kata Abdullah ibn Haram, oh tidak wahai Rasul, ini urusan sorga, jangan halangi aku terlibat dalam peperangan, katanya. Mendesak, akhirnya Rasul pun mengizinkan Abdullah ibn Haram yang sudah tua renta, tidak punya tenaga, jalan pun sudah susah, diizinkan Rasul untuk perang. Abdullah ibn Haram ini punya anak namanya Jabir. Jabir ini anak laki-laki satu-satunya, sementara dia punya adik 9 orang, semua perempuan. Jadi terpikir oleh Jabir ini, kalau ayahnya meninggal, dialah yang jadi ayah untuk adik-adiknya. Adik-adiknya masih kecil. Datanglah dia kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasul, batalkan bapakku. Dia sudah tua, dia sudah uzur. Bukankah orang yang uzur diberikan rukhsah untuk tidak berjihad? Biarkan dia merawat anak-anaknya. Kalau mau, aku yang akan menggantikannya, kata Jabir. Oh, dengar bapaknya. Marah bapaknya. Sini Jabir, katanya. Laulal jannah la afartuka iya. Kalau bukan urusan sorga, aku siap digantikan dengan posisimu. Ini urusan sorga. Sorry ya, katanya. Nggak bisa, katanya. Nggak bisa, urusan sorga itu nggak bisa digantikan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Abdullah ibn Haram ini, dia sudah punya firasat bahwa dia adalah orang-orang yang awal-awal mati syahid. Subhanallah, firasatnya kuat. Ketika terjadi perang Uhud, betul dia orang yang pertama mati syahid. Abdullah ibn Haram ini satu di antara 70 syuhada Uhud. Itulah Abdullah bin Haram tuh yang awal-awal mati syahid. Jadi ketika Abdullah bin Haram ini meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil ruhnya, kemudian berdialog dengan ruhnya. Kemudian Allah katakan, ya abdi tamanna, wahai hambaku, berangan-anganlah, bercita-citalah. Kira-kira nih engkau sudah mati syahid karenaku, sekarang minta ku beri permintaanmu, kata Allah.
Maka Abdullah ibn Haram di alam arwah ini mengatakan ruhnya, ya Rabb, bisa enggak kau kembalikan aku ke dunia, katanya, biar aku bisa berperang kedua kalinya dan biar aku bisa mati syahid kedua kalinya. Lihat, orang-orang yang mati syahid itu kan masuk surga tanpa hisab, ikhwan. Tapi dia ingin balik lagi ke dunia untuk apa? Untuk perang lagi, untuk mati syahid lagi. Karena seluruh kematian itu pasti merasakan sakarat, kecuali orang yang mati syahid. Dia sudah mati sebelum mati. Orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan saat kematiannya. Ya, nampaknya saja badannya kena nuklir, badannya kena rudal, badannya kena tank, badannya kena senjata-senjata, sehingga boleh jadi mungkin hancur, nampak sadis. Kita lihat coba para syuhada yang ada di Palestina itu, ada yang macam-macam kondisi mereka kan, nampaknya sakit kalau kita merasakan kita di posisi dia kan. Tapi ingat, orang yang mati syahid itu saat kematiannya tidak akan merasakan sakarat kecuali hanya seperti cubitan tangan saja. Kita dicubit, kayak gitulah itu matinya. Tapi selain orang-orang yang mati syahid, maka mereka akan merasakan sakaratul maut, rasa sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang mukmin, boleh jadi rasa sakit itu akhir daripada pengguguran dosa dia. Tapi kalau dia orang kafir, boleh jadi itu awal daripada azab dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, lihat Abdullah ibn Haram ini ingin balik ke dunia dia. Maka Allah mengatakan, ya mustahil Abdullah, engkau sudah mati dihidupkan kembali. Gak mungkin, karena itu sudah ketetapan Allah, orang mati tidak mungkin hidup. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan mereka bisa mengundang ruh-ruhnya orang-orang yang beriman dengan mengundang kodam-kodam, itu apa istilahnya itu ya. Mana ada, orang sudah mati ya matilah, tidak mungkin balik ke dunia. Abdullah ibn Haram kalau memang bisa balik ke dunia, sudah Allah hidupkan dia. Tapi Allah katakan tidak, orang mati itu takdirnya tidak mungkin hidup lagi. Maka Abdullah ibn Haram mengatakan, kalau begini ya Rabb, ya sudahlah, kalau aku tidak bisa hidup lagi ke dunia, habarkan saja posisiku di hadapanmu kepada Jabir putraku dan kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Turun surah Al-Imran ayat 169, menghabarkan tentang Abdullah ibn Haram yang sudah mati. Jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka tidak mati, mereka hidup, dan di sisi Tuhan mereka sedang menikmati rizki-rizkinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini ayat yang ketiga dan ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Fatir ayat 29 dan 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, satu, kemudian mendirikan solat, dua, kemudian menafkahkan sebagian dari rizki yang kami karuniakan kepada mereka, tiga. Berarti di sini ada tiga amalan: membaca Quran, mendirikan solat, dan menginfakkan sebagian harta yang Allah karuniakan kepadanya. Apa kata Allah? Yarju natijaratan lan tabur. Maka mereka itulah hakikatnya sedang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia-Nya.
sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dari surah Fatir ayat 29-30 ini, di sini ada 3 amalan yang merupakan perniagaan kita dengan Allah, dan kalau kita lakukan lan tabur, kata Allah, tidak akan rugi selamanya. Yang pertama, membaca Al-Quran. Membaca Quran itu ikhwan, dalam hadis yang masyhur yang sering antum dengar, baca 1 huruf berapa digaji oleh Allah? 10. Kalau seandainya antum jadi tukang bangunan sajalah, kita ambil yang rendah saja pekerjaannya, digaji 10 kali lipat yang hariannya 200 umpamanya. Antum digaji kerja sama saya gaji 10 kali lipat dari harga umum. Saya kira orang PT keluar menjadi tukang semua tuh. Kalau umpamanya anggaplah 1 hari 200 kalilah 10, 2 juta 1 hari, sebulan dah banyak tuh dia dapat. Itu kalau tukang bangunan yang gajinya 200 gitu. Kalau seandainya pekerjaan yang lain mungkin yang gajinya 500 dikali lipatkan 10 kali lipat. Siapa yang tidak semangat orang kerja kayak gitu? Tapi orang kerja itu bagaimanapun tetap harus mengeluarkan tenaga dan pikiran mereka, dan berniaga dengan manusia itu pasti ada lelahnya, walaupun di balik lelah itu ada gantinya. Tapi kalau kita berniaga dengan Allah itu mudah, terkadang tidak merasakan kelelahan. Antum baca qul huwallahu ahad lelah antum? Aduh capek, sakit pinggang. Kenapa? Habis baca kulhu tadi, tak ada ceritanya. Saya baca kulhu langsung sakit pinggang antum. Tapi kalau antum kerja 1 hari, kerja bangunan, wajar lah antum pegang pinggang itu kan, antum minta urut. Tapi baca kulhu 1 kali, nggak mungkin antum lelah itu. Tapi lihat pahalanya. Nabi mengatakan, man qara'ah ayatan min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah, falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun, kata Nabi. Siapa yang membaca 1 huruf saja, maka dia mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Lihat bagaimana amalan ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Padahal 1 huruf tu alif, 1 huruf lam, 1 huruf mim, 1 huruf. Kalau surah Al-Ikhlas coba antum hitung berapa hurufnya tuh, kalikan 10. Banyak antum dapat pahala di situ. Itulah perniagaan dengan Allah. Dengan cara yang pertama apa? Baca Quran. Baca Quran ini luar biasa pahala di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena akan jadi syafaat bagi kita juga pada hari kiamat. Yang kedua, perniagaan yang tidak akan rugi bersama Allah adalah iqamus salat, mendirikan salat. Kenapa bahasanya mendirikan ya? Wa aqamus salat, mendirikan. Orang yang salat itu banyak, tapi yang mendirikan itu sedikit. Ya. Orang yang salat kan banyak, di masjid ini, di masjid sana, di musola ini, di musola sana, di mana-mana banyak orang salat itu. Tapi yang mendirikan salat itu sedikit. Apa maksud mendirikan di sini? Kata Syekh Shalih Fauzan, maksudnya mendirikan salat itu orang yang mendatangkan 1 syarat-syaratnya, 2 rukun-rukunnya, 3 wajib-wajibnya, 4 sunnah-sunnahnya. Ini sedikit sekali. Memang orang salat banyak, tapi lihat ruku saja kadang-kadang tidak lurus, kadang-kadang main cepat-cepat saja, sujud saja main ngebut-ngebut saja, kadang-kadang tidak tumakninah, kadang-kadang tidak khusyuk, kadang-kadang wudunya enggak benar, cemana pula salatnya mau benar. Lah kadang-kadang pakaiannya juga tidak rapi. Kalau menghadap Pak Wali saja rapi, kalau menghadap Allah itu pula pakai kaos oblong umpamanya. Kan banyak yang seperti ini. Makanya saya katakan orang yang sholat banyak, tapi yang mendirikan sholat itu sedikit. Makanya orang-orang yang mendirikan sholat itu mereka sedang melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala lan tabur, yang tidak mungkin rugi selamanya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang berinfak
di jalan Allah, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Abu Dahda radhiyallahu anhu. Abu Dahda ini mendengar ada anak yatim yang diusir dari kebun seseorang karena kalah di pengadilan. Jadi ada anak yatim, dia nyerobot tanah bahasanya, kemudian buat rumah-rumahan di situ. Yang punya tanah marah, akhirnya diambil. Kata anak yatim, ini tanah bapak saya. Kata yang punya tanah, itu tanah saya. Datanglah ke mahkamah pengadilan, kalah anak yatim itu. Maka Nabi SAW datang kepada orang yang punya tanah, kasihkan, itu kan cuma sedikit saja untuk dia. Tidak bisa. Kata Rasul, bagaimana kalau seandainya gantinya surga? Kau kasih tanah ini kepada anak yatim, maka gantinya tanah di surga. Mau enggak kamu? Tidak mau dia. Akhirnya kemudian datanglah Abu Dahda radhiyallahu anhu ini. Kemudian melobi orang yang punya tanah, wahai fulan, tanahmu kan jauh dari kota, tanahku ada di kota satu tuh. Kalau tukar mau enggak? Tanah antum di Jabal Uhud atau di Beliung, tanah saya di Nagoya, sama-sama 1 hektar. Mau enggak ditukar? Maulah, kalau enggak mau bego deh. Harga di tengah kota berapa, harga di sini berapa kan gitu kan. Akhirnya apa? Mau ditukar. Setelah ditukar tanahnya, maka Abu Dahda mengatakan kepada anak yatimna, ambillah tanah ini untukmu. Subhanallah. Ketika Abu Dahda radhiyallahu an kemudian sudah menginfakkan hartanya kepada anak yatim ini, karena dia mendengar Nabi SAW, siapa yang memberikan tanah ini kepada anak yatim, maka sebagai gantinya tanah di sorga. Dia ingin mendapatkan tanah di sorga, ingin berjual beli dengan Allah, ya. Akhirnya setelah deal-dealan itu, dia pulang. Istrinya Ummu Dahda masih ada di kebun itu. Abu Dahda tidak mau masuk ke kebun yang sudah dibarter, diinfakkan karena Allah itu. Dia berteriak saja dari luar, ya Ummu Dahda ukhruji, wahai Ummu Dahda, keluar. Sungguh aku sudah infakkan kebun itu di jalan Allah, katanya. Kira-kira kalau istri antum di posisi Ummu Dahda, apa nggak ngereweng tuh? Bang kok dikasih, jual lah. Ngapain abang jual? Mungkin udah ngerengek itu. Karena nggak izin istrinya, main barter aja nggak dapat apa-apa. Karena berniaga dengan Allah itu memang perlu iman nih, kawan. Karena surga itu kan memang tidak tampak kan itu, hanya cerita saja, cerita nikmat-nikmat. Karena kita belum masuk ke dalamnya. Kalau nggak yakin dengan surga itu, nggak mungkin orang itu berniaga dengan Allah, ikhwan. Tapi hanya orang-orang yang yakin berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika hijrah, ada seorang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib Ar-Rumi ini dia orang Romawi, bukan orang Arab. Dia mendengar bahwa di Mekah itu akan ada seorang nabi, karena dulunya dia seorang Nasrani. Dia dapat kabar dari pendetanya bahwa di Mekah akan muncul seorang nabi. Berangkat Suhaib Ar-Rumi ini dari Rum ke Mekah. Sampai di Mekah belum ada nabinya, belum muncul. Karena dia seorang peniaga yang ulung, akhirnya sambil menunggu munculnya kenabian itu, berniagalah di Mekah. Akhirnya jadi orang kaya. Suhaib Ar-Rumi ini orang Romawi, hijrah ke Mekah, kemudian berniaga jadi orang kaya. Ketika itu sampailah di musim kenabian, Rasul muncul. Ketika Suhaib memperhatikan apakah nabi yang mengaku nabi di Mekah itu betul dia nabi, dicocokkan dengan kabar yang pernah dia dapat dari rahib dan pendetanya, rupanya cocok. Masuk Islamlah Suhaib kepada Nabi SAW. Tapi Suhaib karena dia orang asing di situ, tidak luput dari siksaan orang-orang Quraisy. Dia pernah disiksa sampai semaput, bahasa kitanya, sampai tidak bisa berpikir, pingsan, error otaknya. Tapi dia memang orang cerdas.
ketika hijrah, dia bawa separuh hartanya dan dihadang oleh orang-orang Quraisy. Kata orang Quraisy, "Ya Suhaib, ataina su'luka." Dulu kau datang ke Mekah kau miskin, sekarang kau kaya, kau mau datangkan kekayaanmu kau bawa ke Madinah? Oh, tidak bisa. Tinggalkan kekayaanmu di Mekah, kata orang-orang Quraisy. Suhaib Ar-Rumi, dia seorang pemanah dan dia bawa busur panah dan anak panah. Kemudian kata Suhaib, "Kalian tahu siapa aku? Aku pemanah ulung. Dan kalian tahu itu. Seandainya seluruh anak-anak panahku yang ada di belakangku kulesatkan kepada kalian, saya yakin semua akan menyasar kepada kalian. Setelah kalian terkena panahku, terserah kalian mau apakan aku. Tapi aku punya tawaran, begini saja. Jangan halangi aku hijrah. Kalau engkau ingin hartaku, ambil. Akan kutunjukkan di mana-mana hartaku, ambil oleh kalian. Tapi biarkan aku hijrah," katanya. Akhirnya dia sepakat. Maka Suhaib pun menyerahkan harta yang dibawanya, menunjukkan gudang-gudang harta di Mekah. Dia pun berangkat tanpa membawa harta kecuali pakaian yang melekat di badan saja. Berangkat dia ke Madinah. Rupanya Nabi SAW mendengar. Ya tentu Nabi SAW mendengarkan karena diberitahu Allah lewat Jibril tentang apa yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi ini. Ketika sampai saja Suhaib Ar-Rumi ke Madinah berjumpa dengan Rasul, apa kata Rasul? "Rabiha bai'u Abi Yahya." "Rabiha bai'u Abi Yahya," kata Rasul. Sungguh beruntung perniagaannya Abu Yahya. Abu Yahya kunyah daripada Suhaib Ar-Rumi. Sungguh beruntung perniagaan wahai Abu Yahya, katanya. Beruntung apa? Oh, hartanya diambil semuanya orang Quraisy, kau beruntung. Maksud Rasul, karena dia sudah berniaga dengan Allah, bukan dengan manusia. Rabiha bai'u Abi Yahya. Sungguh beruntung perniagaanmu wahai Abu Yahya. Enggak ada masalah hartamu diambil semuanya, tapi nanti Allah akan ganti, kata Rasul. Dari sini turun ayat surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufun bil ibad." Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dialah Suhaib Ar-Rumi yang sudah berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan terakhir, ikhwatu fiddin, dalam tijarah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tentu ada fikihnya. Solat saja ada fikihnya, fikih solat. Toharoh juga ada fikihnya, fikih toharoh, kan. Maka juga berniaga dengan Allah juga ada fikihnya. Fikih at-tijarah ma'allah. Apa fikihnya? Maksudnya fikihnya itu bagaimana caranya ketika kita berniaga dengan Allah itu betul-betul mendapatkan keuntungan dan tidak akan pernah rugi. Bagaimana caranya? Pertama, berniagalah dengan Allah dengan keikhlasan. Karena ada orang-orang yang nanti pada hari kiamat dia membawa pahala sebesar gunung Tihama. Besar gunung Tihama itu, menghadap Allah bawa pahala sebesar itu. Karena ketika di dunia dia kumpulkan tuh pahala-pahala yang sebanyak itu. Tiba-tiba ketika di hadapan Allah, faja'alaha haba'an manthura, Allah hilangkan pahala di hadapannya. Enggak ada guna pahalanya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan pahalanya padahal dia sudah capek-capek mengumpulkan pahala itu? Rupanya kesalahannya satu. Ya, kalau dia beramal di hadapan manusia nampak solehnya. Kalau berhadapan dengan manusia saat melakukan ibadah nampak baiknya. Pencitraan dalam ibadah mungkin bahasa kitanya. Tapi ketika dia bersendirian yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah, idza khalau bimaharimillahi tahaquha, kata Rasul. Kalau dia sedang bersendirian dengan Allah,
dia pun berani merobek-robek keharaman Allah subhanahu wa ta'ala, bermaksiat tidak terang-terangan. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan. Kalau ada keikhlasan, maka hati orang yang ikhlas itu tidak akan berubah. Mau dipuji, ya itulah hati dia. Mau dicela, itu juga hati dia. Hati orang yang ikhlas itu tidak akan berubah, ikhwan. Dipuji tidak besar kepala, dihina pula tidak merasa hina. Itulah orang ikhlas, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau perniagaan kita dengan Allah ingin untung, maka lakukan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan niatnya, maka beramalah dengan niat. Kemudian yang ketiga, beramalah dengan ittibah, mencontoh Nabi SAW. Sebab kalau kita berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam bab ibadah ataupun muamalah, kalau tidak mencontoh Nabi SAW, maka Rasul katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Wa fi riwayatin, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan dan tidak ada contohnya dari kami, kata Rasul, pasti ditolak amalan itu, tidak akan diterima. Maka syarat berniaga dengan Allah supaya tidak rugi, maka berniagalah dengan cara ittiba, contoh Nabi. Ikhlas, ada niat, mencontoh Nabi, kemudian hindari amalan-amalan dari dosa-dosa yang bisa menggugurkan pahala, seperti riya, menggugurkan pahala, sum'ah, menggugurkan pahala. Bahkan yang lebih dahsyat adalah kesyirikan kepada Allah, syirkul akbar. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, hancur lebur amalan dan engkau termasuk orang yang rugi. Hindari perbuatan maksiat yang bisa menggugurkan perniagaan dengan menghilangkan pahala. Kemudian yang kelima, pandai-pandailah seseorang itu memilih hari-hari dan waktu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Apa kata Rasul? Sesungguhnya bagi Rabb kalian dalam hari-hari tahunan kalian itu ada nafahat. Nafahat itu karunia yang sangat-sangat besar yang tidak Allah berikan kecuali di hari-hari tertentu dan di waktu-waktu tertentu. Seperti kalau di bulan Ramadan ada namanya 10 akhir Ramadan. Kalau di bulan Dhul Hijjah ada namanya 10 awal bulan Dhul Hijjah. Kalau di bulan Muharram ada namanya 10 awal bulan Muharram. Kalau dalam satu hari itu ada namanya sepertiga malam akhir. Kalau dalam solat itu ada namanya sujud. Itu kan waktu-waktu yang luar biasa tuh, yang tidak ada pada waktu-waktu yang lainnya. Pandai-pandailah dalam beribadah itu, mencari-cari hari-hari, mencari waktu-waktu yang di situ karunia Allah turun di situ. Artinya kalau kita mendapatkan satu hari saja contoh Lailatul Qadar, seolah-olah kita beribadah 1000 bulan kan, 83 tahun 6 bulan kurang lebih. Maka carilah nafahat, ya, karunia-karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir tentu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima setiap perniagaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana lihat Ibrahim yang menyuruh membangun Ka'bah Allah, maka Ibrahim pun membangun Ka'bah. Setelah Ibrahim membangun Ka'bah sesuai dengan kehendak Allah, Ibrahim masih takut kalau seandainya amalannya tidak diterima. Ibrahim pun berdoa, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Padahal Allah yang nyuruh bangun Ka'bah dan dia sudah membangun sesuai dengan kehendak Allah, pasti Allah terima. Tapi Ibrahim masih takut kalau tidak diterima. Kalau Ibrahim saja takut amalan dia tidak diterima, apalagi kita.
Maka teruslah berdoa kepada Allah supaya perniagaan kita diterima dan mendapatkan untung lantabur yang tidak akan rugi selamanya.